Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Rashid, NIM saya 67061801300. Di sini saya akan memperagakan cara penggunaan dari Apache Gmeter. Yang pertama, kita download dulu Gmeternya. Kita download dulu Gmeter pada official websitenya. Kemudian kita run Gmeter tersebut. Kemudian kita buat baru. Yang pertama kita bisa beri nama dari project kita. Kemudian kita tambahan di sini thread groupnya. Thread group itu berguna untuk sebagai simulasi jumlah user yang akan kita gunakan sebagai tesnya. Seperti kita bisa dilihat di sini, number of thread itu jumlah dari user yang akan melakukan simulasi pada web tersebut. Dan buat rapatnya sendiri itu tuh buat perbandingannya. Kemudian kita buka dulu website yang akan kita tes. Di sini saya menggunakan website pedulilindungi.id. Di sini kita bisa mengecek nik, apakah nik kita termasuk dalam program vaksinasi oleh pemerintah. Kita inspect elemen dulu. Nah, di sini bisa kelihatan kita akan nyari API dari webnya. Kita coba masukkan nick random. Nah, di sini bisa kelihatan. Nah, di sini kita dapetin request URL-nya, API-nya, terus juga info-info lainnya. Kita lanjut ke Apache Gmeter-nya. Habis kita bikin thread group, kita tambahin ini config element, kita tambahin HTTP header manager. Si HTTP header manager ini berguna agar kita bisa menambahkan properti pada header HTTP request. Pertama kita lihat dulu nih apa aja yang dibutuhin. Nih, yang penting tuh seperti kita butuh authorization-nya, kemudian content type-nya kita masukin juga. Kita salin aja. Ini kita pastekan sini. Terus tadi content type-nya juga. Terus kita tambahin di thread groupnya kita tambahin ini dulu. Nah, result tree-nya biar nanti hasil dari request tadi muncul di sini. Terus kita tambahin sampler karena kita akan nyoba HTTP request, kita masukin HTTP request-nya. Terus kita masukin tadi si API yang ada di sini. Request API-nya. Terus kita salin buat protokolnya pakai HTTPS sesuai sama yang ada di sini. Kemudian buat server IP-nya. Terus buat path-nya, port number-nya karena HTTPS kita pakai 443. Buat HTTP request-nya tadi post
kayak yang ada di sini. Terus buat ini request preload post yang akan kita masukkan sampel dari nicknya, kita masukin di body. Karena ini JSON maka harus sedikit diubah. Kemudian tadi di sini thread groupnya kita coba menggunakan 100 user. Ramp up-nya kita pakai 0 aja. Terus itu kita run. Nah, di sini bisa kelihatan semuanya berhasil ya. Terus respon data, hasil data yang kita dapetin bisa kelihatan sukses, kodenya 200, message-nya identity false. Nah, karena emang kita nyoba di sini masukin nick-nya tuh random, hasil yang didapetin juga nick-nya belum terdaftar karena emang kita masukin angkanya random. Nah, makanya data yang ditampilin juga identity false. Nah, dengan Apache JMeter ini juga kita bisa melakukan concurrent test. Concurrent test itu tes di mana kita melakukan simulasi dengan banyak user, seperti tadi contohnya 100 user. Kemudian kita bisa analisis hasilnya juga. Selain kita mendapatkan data respon datanya, kita juga mendapatkan respon dari si concurrent test tersebut. Kita coba aja, kita masukin namanya result 300 user .gtl. Kita coba run. Kita coba run. Nah, nanti di folder ini bakal muncul, nah, result user tadi, hasil dari ini kita rubah formatnya ke GTL. Oh, ini udah ada, kita hapus dulu untuk di tes sebelumnya. .gtl. Nah, dari hasil tersebut kita bisa buka command prompt, kemudian kita masukkan perintah command promptnya seperti ini. Pertama kita panggil si JMeter.bat-nya, kemudian kita generate dari hasil file request 300 user.gtl tadi, outputnya namanya ini. Kemudian kita panggil si JMeter report generatornya dengan granularity 100. Enter. Nah, habis itu bakal tergenerate otomatis foldernya. Nah, kita bisa buka index.html-nya. Di sini juga bisa kelihatan hasil dari tes dengan ngehit website dari pedulilindungi.id dengan simulasi 100 user. Ini hasilnya. Kita bisa lihat respon time-nya, kemudian active thread overtime-nya, juga bisa kelihatan seberapa cepat respon dari si website tersebut. Mungkin segitu aja buat tutorial bagaimana cara menggunakan Apache JMeter untuk melakukan testing pada sebuah website. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Rashid Amdana Putra dari D3FPLA kelas 4203 NIM 6706180130.
Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari GT Matrix. Bisa dilihat di sini. Kita buka dulu webnya gtmatrix.com. Terus kita masukkan website yang akan kita tes. Misal di sini kita coba tes dari website pedulilindungi.id. Kita tes websitenya, dia akan melakukan loading. Di sini juga saya udah ada hasilnya dari website tadi biar lebih cepat. Sebelumnya GT Matrix sendiri yaitu adalah sebuah tool yang dapat melakukan analisis dari sebuah website untuk membantu mengukur kecepatan website tersebut. Fitur-fitur GT Matrix sendiri kurang lebih sama seperti tool-tool yang ada di pengukuran website lainnya. Terus untuk hasilnya sendiri kurang lebih seperti ini. Di sini ada summary. Summary itu ringkasan secara keseluruhan dari isi website yang kita lakukan analisis. Bisa dilihat di sini ada grade-nya secara keseluruhan. Buat pengukurannya sendiri dari GT Matrix mempunyai parameter tersendiri dari pengukuran website tersebut. Contohnya dari website ini menghasilkan nilai D secara keseluruhan, baik itu dari secara performa dan secara struktur. Kemudian kita bahas satu-satu. Pertama dari performance, bisa dilihat di sini first contentful paint, yaitu seberapa cepat konten dari teks maupun foto yang web tersebut load atau memakan waktu berapa lama untuk si website tersebut menampilkan gambar ataupun teks. Bisa dilihat di sini kurang lebih 2,4 detik, dan di situ tuh sangat lebih lama dari yang seharusnya. Kemudian speed index, seberapa cepat konten dari website tersebut muncul. Kemudian bisa dilihat dari browser timing juga di sini. Kemudian dari structure. Dari structure sendiri di sini isinya sama, merupakan bagian dari hasil analisa website tersebut yang menunjukkan bagian website yang menyebabkan penurunan performa. Seperti di sini bisa dilihat impact-nya yang paling tinggi, medium high, yang sangat berpengaruh terhadap penurunan performa pada website yang kita tes di sini. Seperti contohnya di sini avoiding chaining critical request. Nah, itu tuh sangat mempengaruhi impact-nya, paling mempengaruhi di website ini. Kemudian makin ke bawah yang kurang mempengaruhi. Tapi dari sini kita bisa lihat dan bisa kita jadikan sebagai bahan acuan untuk optimasi website kita. Kemudian selanjutnya ada waterfall. Dalam grafik waterfall ini kita bisa melihat nih, kita bisa lihat grafik-grafiknya yang berwarna-warna ini adalah menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai request selesai, dan kita juga bisa melihatnya dalam hitungan waktu detik. Terus kita juga bisa melihat link apa saja yang menyebabkan kecepatan loading tersebut berkurang. Seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini ada video. Untuk video sendiri kurang lebih pada bagian ini tuh seperti kita bisa melihat bagaimana proses pengetesan website yang kita lakukan tadi dalam bentuk video. Namun di sini kita harus melakukan login terlebih dahulu. Kemudian untuk history sendiri, seperti ya namanya history,
Di sini berisi data pengetesan website yang pernah kita lakukan sebelumnya. Di sini juga si usernya akan otomatis terhapus dalam waktu 30 hari jika kita tidak mempunyai akun di website Ultimatrix ini. Kurang lebih mungkin itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Rashid Ramdana Putra, NIM 6706180130. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan Selenium. Yang pertama, download dulu Selenium ID extensionnya di browser, bisa dicari di Google. Terus habis itu kita download si extensionnya. Terus setelah selesai bisa kita launch. Sebagai contoh, nih tampilan ketika Selenium ID sudah di launch. Pertama, kita bisa membuka project yang sudah kita buat atau buat yang baru. Misal kita di sini buat yang baru, kita kasih nama projectnya terlebih dahulu, misal tes Selenium. Oke. Kemudian masukkan base URL. Base URL ini adalah website atau URL yang akan digunakan sebagai web yang akan kita lakukan tesnya. Di sini saya menggunakan website Google Gruyere ini. Kemudian kita mulai start recording. Akan memunculkan dari halaman utama dari website tersebut. Nah, di sini si Selenium ID tersebut udah mulai nge-record action-action apa saja yang kita lakukan di website tersebut. Sebagai contoh, misal kita mengklik sign in, kemudian kita memasukkan username, misal, nah, kemudian kita login. Nah, kalau sudah selesai, misal kita di sini mau nyoba bikin tes sign in, kemudian kita stop recordingnya, kita beri nama tesnya login tes. Oke. Kemudian di sini akan muncul action-action apa saja yang kita lakukan tersebut. Kemudian dari sini bisa kita ekspor. Kita ekspor menggunakan Java JUnit, export, simpan. Kemudian bisa kita buka file Java-nya di IDE yang ada di komputer kita. Nah, kurang lebih misalnya kayak gini. Nah, kemudian supaya si codingan ini bisa kita run, saya kumpulkan beberapa codingan yang sudah saya buat. Di sini karena pada tugas ini saya diharuskan membuat 5 function, dimana yang keempat function tersebut berhasil dan yang satu function tersebut error. Ini kan tadi baru bikin satu, baru kita coba satu ya. Ini hasil yang sudah saya buat, 5 function tersebut. Kita coba run aja. Nah, bisa dilihat setelah kita run, bakal otomatis membuka browser dan melakukan automatic testing.
Kita tunggu. Semua fungsinya udah di run semua. Bisa dilihat di sini ada 4 function yang berhasil dijalankan. Yang pertama buat login gagal, dimana sengaja kita buat agar mengecek nih. Di sini kita bikin codingannya. Yang pertama kita panggil dulu si base URL-nya, kemudian kita klik elemen dengan link text yang namanya sign in, kemudian kita send key, kita masukkan username ke user ID. Username-nya udah kita set dari awal, passwordnya juga udah. Terus kita accept apakah dari teks yang ada di expect ini tuh dari sign out-nya kita assert, kita cocokkan apakah si sign out-nya muncul atau enggak. Berarti kalau misal si sign out-nya ada, otomatis loginnya berhasil karena tombol sign out muncul. Terus buat sign up error, nih buat sign up error, pertama kita panggil juga sama si base URL-nya, kemudian kita klik tombol sign up, kemudian kita masukkan user ID-nya yang akan kita daftarkan, passwordnya juga, kemudian kita klik pada selector input ini, dimana CSS selector ini menunjukkan tombol daftar. Kemudian kita cocokkan apakah si pesan yang dimunculkan, kalau si akunnya berhasil dibuat harusnya memunculkan pesan account created. Dan kita lihat di sini, karena yang kita inginkan atau hasil yang expectednya itu account created, sedangkan karena kita coba tes dengan akun yang sudah pernah dibuat, maka pesan yang keluar yaitu user already exists. Makanya di sini kenapa tesnya gagal. Kemudian buat sign up berhasil, kita cocokkan pakai user yang sudah dibuat tadi. Kalau misal kita sign up dengan akun yang sudah ada, harusnya muncul teks user already exists. Dan di sini juga sama, munculnya pesan yang didapatkan tuh user already exists. Kemudian buat login juga sama seperti yang tadi dicontohkan. Kemudian membuat snippet, kita coba melakukan action membuat snippet. Kita buka base URL-nya, kemudian sign in, kemudian masukkan username, password, kemudian pada expect ini, dimana expect ini tuh
expand dari loginnya. Kemudian setelah masuk kita ngeklik mencari elemen dengan link text snippet. Kemudian di sini kita coba bikin teks otomatis di mana kita masukin tanggal pada hari ini. Mungkin bisa dilihat hasilnya. Nih. Nah, bisa dilihat hasilnya di situ. Mungkin segitu aja buat penjelasan dari Selenium testing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tuh saya udah ada program tentang inputan data mahasiswa dan NIM. Di sini saya ada main activity-nya, udah ada terus ada main adapter, udah ada kelas main dialog and view model yang terhubung database view model factory. Nah, di sini saya akan menjelaskan unit testnya dengan kelas main activity test. Sebelumnya caranya tuh membuat dengan di main activity, klik alt insert, ada pilihan tes. Nah, di sini kalian bisa membuat, karena saya udah di cancel aja ini. Jadi pertama tuh buat kelas main activity test dengan companion objeknya mahasiswa dummy. Mahasiswa ini tuh inputan buat tes yang akan dipanggil ntar di insert. Ada tes insert on view mahasiswa dummy. On view kita pertama klik FAB perform on view, klik lagi masuk ke NIM edit text, itu tuh nama kelas buat inputan NIM. Type text, saya memasukkan mahasiswa dummy.nim, ini yang di atas tadi. Lalu ada namanya, nama mahasiswanya ini. Lalu klik simpan. Lalu dicek di bawahnya apakah inputan yang tadi saya masukkan sesuai di display dengan namanya. Udah gitu close. Nah, ini pertama actionnya, saya membuat variabel insert data mahasiswa dummy yang tadi di atas. Lalu pertamanya tuh recycle view, menu delete. Jadi sebelumnya tuh di aplikasi tersebut sudah ada inputan nama-nama mahasiswa dan NIM-nya. Lalu dihapus terlebih dahulu, hapus data mahasiswa yang sudah ada, lalu dimasukkan mahasiswa baru yang ini dengan tes insert. Saya coba run, kita coba run ya. Nah, ini hasil running test dari main activity test. Jadi test action mode sudah berhasil, test insert juga udah berhasil. Jadi ini test result apabila kalian berhasil menjalankan unit test dengan kelas main activity test. Nah, sekarang saya coba buat bagaimana sih kalau di main activity test ini atau unit test ada kesalahan. Saya di sini aja NIM-nya coba hapus satu karakternya.
Coba run. Testing start. Launch main activity test. Jadi di sini saya memakai emulator dari handphone langsung. Initial test. Nah, running testnya sedang jalan. Test action mode berhasil. Nah, test insertnya gagal. Kenapa di sini gagal? Karena saya dari awal memasukkan NIM itu harusnya ada 10 karakter. Nah, ini codingan get data. If NIM edit text string NIM harus 10 karakter. Length tanda seru sama dengan 10. Nah, jadi ini tuh syarat-syarat gimana kalian apabila mau memasukkan karakter pada inputan unit test pada NIM. Ini jadi kalau kalian ada kesalahan akan keluar seperti ini, test file. Nah, ini ada kesalahan-kesalahannya. Coba saya kembali isi 5 ini dengan 10 karakter. Kita coba lagi. Substansi hunting test. Testing start. Nah, aplikasi sukses diinstal. Kita tunggu running test action mode berhasil. Nah, test insertnya berhasil juga. Ini jadi tadi NIM-nya sudah jadi 10 kembali. Jadi tidak ada error pada unit test ini. Mungkin segitu penjelasan tentang unit test dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan salah kata. Sekian. Setelah ini saya lanjut ke penjelasan tentang materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya. Saya yang tadi Muhammad Arif Fauzan. Jadi di sini saya udah mempunyai program tentang perhitungan rumus-rumus dasar matematika. Ada luas persegi, luas persegi panjang, volume kubus, keliling persegi panjang, dan luas segitiga. Nah, jadi ini ada rumus-rumusnya. Saya membuat variabelnya juga. Saya jelaskan contoh yang pertama ya, luas persegi. Saya membuat variabel panjang sisi, returnnya. Jadi ini rumusnya. Jadi panjang sisi kali panjang sisi, ntar si variabel ini tuh bakal ada inputan dari kita buat dihitung di rumus tersebut. Nah, lalu saya membuat operation testnya dengan cara alt enter terlebih dahulu, lalu create test. Nah, pilihan di sini unit test, lalu dengan class name-nya isi. Jadi isi aja apa yang kalian butuhkan, lalu klik OK.
Antara munculnya bakal kayak gini, public class operation test. Di sini saya membuat inputan-inputan. Contohnya yang luas persegi panjang, saya membuat variabel in panjang dengan inputan 20 lalu lebar 50. Nah, saya coba run nih. Nah, jadi ini luas persegi panjang tadi berhasil, lalu luas persegi berhasil, dan ini luas segitiga salah. Kenapa salah? Karena di sini tuh luas segitiga tuh pertama ada alas, saya membuat integer alas lalu integer tinggi, return rumusnya luas alas kali tinggi bagi 3. Nah, harusnya tuh di sini bagi 2 bukan bagi 3. Karena rumus segitiga tuh emang luas alas kali tinggi kali setengah atau bagi 2. Kita coba lagi. Karena panjang kali lebar itu. Nah, ini luas segitiga tuh luas alas kali tinggi bagi 2. Nah, sekarang kan sudah berhasil. Ini berhasil. Jadi kalian apabila ntar mencoba nih membuat operation test dengan program kalian, jadi ini hasil yang berhasil tuh bakal kayak gini keluarnya. Result test space 5. Di sini kan saya membuat ada 5 tes dengan 5 rumus. Gitu. Mungkin sekian penjelasan tentang operation test dengan program rumus dasar matematika dengan materi unit test. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.